Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Langit Bukit Menoreh Official. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes, yang berjudul, Babat Negeri Leluhur, episode yang ke-134. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Semua orang di dalam ruang pribadi Adipati langsung saling berpandangan mendengar penuturan Senopati Ragasingha. Mereka mulai kasak kusuk tentang kemungkinan penyerbuan terhadap Singhapura dari dua sisi berbeda. Adipati Damar Galih pucat wajahnya, jika sampai Selo Ageng maupun Tanah Perdikan Lodaya menggerakkan pasukannya bersamaan jelas kekuatan pertahanan prajurit Kadipaten Singhapura yang berjumlah 10.000 prajurit tidak akan mampu bertahan. Bangsat, apa sebenarnya mau mereka? Kita tidak memiliki masalah sama sekali dengan Selo Ageng maupun Tanah Perdikan Lodaya. Bagaimana mungkin mereka ingin menyerang Kadipaten Singhapura tanpa ada alasan yang jelas? Pening kepala Adipati Damar Galih memikirkan setiap kemungkinan yang akan terjadi. Saat situasi ruang pribadi Adipati tengah tegang karena laporan-laporan dari para perwira tinggi, seorang prajurit penjaga gerbang istana Kadipaten Singhapura datang bersama dengan 4 pedagang besar di wilayah Kadipaten Singhapura. Mereka adalah Nyi Tapasi, Ki Gondowongso, Empu Tambirono, dan Darmomoyo. Mereka adalah para penyumbang pajak terbesar di luar upeti dan pajak bumi dari para akuwu di wilayah Kadipaten Singhapura. Meskipun sedang merasa kesal dan jengkel, Adipati Damar Galih tidak berani mengusir mereka begitu saja dari istana Kadipaten. Keempat pedagang besar itu segera duduk bersila di lantai ruang pribadi Adipati. Ada apa tiba-tiba saja kalian semua datang kemari, Empu Tambirono? Tumben sekali kalian kompak seperti ini, tanya Adipati Damar Galih sambil tersenyum kecut pada Empu Tambirono yang merupakan pedagang besar paling sepuh juga paling kaya di antara mereka berempat. Mohon ampun Gusti Adipati jika kedatangan kami tidak diharapkan. Namun kami semua tidak memiliki cara lagi selain meminta bantuan kepada Gusti Adipati Damar Galih, jawab Empu Tambirono sembari menghormat pada Adipati Singhapura itu. Minta bantuan? Apa maksudmu Empu Tambirono? Coba jelaskan padaku. Adipati Damar Galih menatap heran ke arah Empu Tambirono dan kawan-kawannya. Begini Gusti Adipati, sudah hampir setengah purnama, pekerjaan kami sebagai pedagang terhenti. Para pedagang dari Lodaya, Selo Ageng, Karang Anom maupun dari gelang-gelang yang biasanya mengambil hasil bumi dari kami, yang kami beli dari para petani, tidak lagi datang ke tempat kami. Kami sudah mencoba berbagai cara termasuk mendatangi mereka agar mau datang membeli barang dari kami namun mereka menolak. Alasannya Prabu Jayangrana memerintahkan kepada para prajurit di wilayah Panjalu barang siapa yang melihat mereka berdagang dengan orang-orang Singhapura akan mendapat hukuman mati. Karena itu mereka menolak untuk berdagang dengan kami. Selama ini, dari merekalah kegiatan perdagangan di Kadipaten Singhapura bisa berjalan. Kalau mereka tetap seperti itu, hamba tidak tahu lagi dengan apa kami bisa memberikan penghidupan untuk keluarga dan orang-orang kami. Empu Tambirono mengakhiri keluh kesahnya dengan menghormat pada Adipati Damar Galih. Apa para pedagang dari wilayah Jenggala yang lain seperti Dinoyo dan Kanyuruhan tidak mau mengambil barang dari kalian? Tanya Empu Sogatan, Patih Kadipaten Singhapura angkat bicara. Mohon ampun Gusti Patih, orang-orang Dinoyo maupun Kanyuruhan lebih suka mengambil dagangan dari Pakuwon Tumapel yang jaraknya lebih dekat dengan mereka. Kalaupun ada yang mau itu hanya barang yang tidak didapatkan dari Tumapel seperti bumbu dapur dan kemiri. Jumlahnya pun sangat kecil sehingga tidak cukup untuk membantu memutar uang. Karena itu hamba mewakili kawan-kawan ini juga kawan-kawan pedagang yang lain,
Mohon bantuannya untuk kami bisa berdagang kembali dengan pihak Panjalu maupun tanah perdikan Lodaya, harap Empu Tambirono mengakhiri keluhannya. Pusing kepala Adipati Damargalih mendengar ungkapan keluh kesah yang didengarnya. Masalah satu belum selesai, muncul masalah lainnya. Siang itu dia membubarkan Pisowanan Paranayaka. Kadipaten Singhapura juga berjanji pada para saudagar besar akan mencari pemecahan permasalahan ini secepatnya. Para pejabat istana Singhapura tak satu pun mempunyai akal untuk menghadapi permasalahan beruntun yang mereka hadapi. Di Kepatihan Singhapura, Empu Sogatan menghembuskan nafas kesal. Tak dinyana persoalan perlindungan kepada Empu Rikma Jenar akan melebar kemana-mana. Sedangkan Empu Rikma Jenar sendiri tiap hari keluar Kepatihan. Dia mengumpulkan beberapa pendekar tangguh untuk menjadi pengawal pribadinya dengan bayaran tinggi. Uang yang dia dapat selama puluhan tahun menjadi pejabat Istana Daha masih cukup karena dia melakukan beberapa kecurangan dalam pajak dari daerah selama masa pemerintahan Prabu Samarawijaya. Di dermaga penyeberangan wilayah Singhapura dan Kadipaten Seloageng, 20 orang berpakaian layaknya pendekar dengan memakai caping bambu nampak baru saja turun dari kapal besar yang menyeberangkan mereka. Seorang di antaranya yang nampaknya adalah wanita membayar biaya penyeberangan mereka dengan 2 keping emas yang membuat pemilik perahu langsung tersenyum lebar. Mohon maaf Kisanak, kalau kami ingin ke arah kota Kadipaten Singhapura, kemana arahnya? Tanya wanita cantik berdandan layaknya pendekar itu dengan santun pada sang pemilik kapal. Oh, kalian mau ke kota Kadipaten Singhapura Nisanak? Kalian ikuti terus jalan raya di depan ke arah timur. Kalau kalian cepat, sebelum senja kalian sudah sampai di kota Kadipaten Singhapura. Dan berhati-hatilah Nisanak, kalau sampai kemalaman di hutan sebelum masuk kota Singhapura bisa bahaya. Sering ada perampokan di sana, jawab sang pemilik perahu panjang lebar. Terima kasih Kisanak atas nasihatnya, saya permisi, ujar perempuan cantik itu sambil berlalu menuju rombongannya. Segera dia melompat ke atas kudanya. Arahnya kemana Dinda Serimpi? Tanya seorang lelaki tampan bertubuh tegap yang wajahnya tersamarkan oleh caping bambu. Ikuti terus jalan raya ini terus ke timur Denmas, maaf maksudku Kakang. Jawab si wanita cantik itu dengan cepat. Kang Bok Serimpi, sudah berpakaian menyamar masih juga tetap tak bisa merubah gaya bicaranya. Seorang wanita cantik lainnya yang berada di dekat laki-laki tegap itu angkat bicara. Sudah kebiasaan Sunti, sulit merubahnya. Maafkan aku ya dan Kakang, ujar si perempuan cantik itu segera. Si lelaki bertubuh tegap itu hanya tersenyum tipis lalu menggebrak kudanya menuju ke arah timur mengikuti jalan raya menuju kota Kadipaten Singhapura. Ya, mereka adalah orang-orang Panjalu yang dipimpin langsung oleh Panji Watugunung. Mereka menyamar di antara para pengawal Tumenggung Ludaka dan Landung yang menjadi utusan dari Kadiri untuk menyampaikan surat kepada Adipati Damargalih. Setelah melewati beberapa wanua di sepanjang bantaran Sungai Brantas, mereka terus menggebrak kudanya menuju ke arah timur. Saat senja mulai turun, rombongan itu masih berada di dekat hutan kecil sebelum kota Kadipaten Singhapura. Mau tidak mau Panji Watugunung memutuskan untuk bermalam di tengah hutan itu karena langit semakin gelap. Kita bermalam di sini saja, Ludaka, sudah tidak mungkin memaksakan diri untuk terus melanjutkan perjalanan, ujar sang Maharaja Panjalu sambil melompat turun dari kudanya. Sendiko dawuh Gusti Prabu, ujar Tumenggung Ludaka sambil mengikuti langkah Panji Watugunung yang segera menambatkan kudanya pada pohon perdu yang tumbuh di situ. Rombongan itu lantas mencari tempat untuk beristirahat di antara pohon besar yang tumbuh di tepi jalan raya itu. Para pengawal pribadi raja dengan cepat mengumpulkan ranting pohon lapuk dan kayu kering untuk membuat perapian. Cempluk Rara Sunti dengan cepat menggelar kain sebagai alas tidur di atas rumput kering yang dikumpulkan oleh para pengawal pribadi sang raja. Malam datang dengan cepat. Bulan melewati purnama menggantung di langit barat bersama bintang yang berkelap-kelip di langit malam yang gelap. Suara jangkrik bersahutan ditambah lagi suara-suara burung malam semakin membuat suasana sepi yang mencekam. Para prajurit pengawal pribadi raja membuat perlindungan dengan membentuk lingkaran di seputar api unggun yang ada di dekat tempat peristirahatan Panji Watugunung dan kedua istrinya. Giliran jaga mereka diatur oleh Tumenggung Ludaka.
Nyala api unggun yang mereka buat menarik perhatian beberapa orang berpakaian serba hitam yang memperhatikan gerak-gerik mereka dari kejauhan. "Bondol, cepat kau lapor lurah sepertinya mereka orang-orang kaya. Lihat kuda mereka bagus-bagus, pasti mahal kalau dijual," bisik seorang lelaki bertubuh gempal pada kawannya yang ada di dekatnya. "Baik Kakang Gendor, Kakang tunggu saja sampai aku kembali," balas si lelaki berkepala plontos itu sambil beringsut menjauh dari 3 orang kawannya. Tak berapa lama kemudian, si lelaki berkepala plontos itu datang bersama puluhan orang berperawakan tinggi besar dengan wajah bengis. Pemimpin mereka adalah seorang lelaki paruh baya beralis tebal dengan jenggot lebat yang sebagian telah memutih. Dia adalah Tambak Ganggeng, pimpinan perampok Alas Peteng yang tersohor dengan sebutan tangan setan dari Alas Peteng. Kemampuan bela dirinya cukup tinggi, namun pendekar aliran hitam ini lebih suka jadi perampok daripada mendirikan perguruan. "Bondol, mana yang katanya mangsa empuk itu mana?" tanya Tambak Ganggeng sambil celingukan mencari sesuatu. "Itu di sana lurah tuh yang di dekat pohon itu," jawab Bondol sambil menunjuk ke arah perapian rombongan Panji Watu Gunung. "Hehehe, bagus Bondol, kuda mereka itu kuda-kuda mahal. Hanya bangsawan dan orang-orang kaya saja yang mampu membeli kuda sebagus itu. Ayo, kita rampok mereka," ajak Tambak Ganggeng sambil melesat cepat ke arah tempat Panji Watu Gunung dan para pengikutnya beristirahat. Sesampainya di tempat Panji Watu Gunung dan para pengikutnya, mereka segera mengepung dengan senjata terhunus siap untuk mencabut nyawa. Para prajurit Panjalu langsung bersiaga begitu tempat mereka dikepung oleh anak buah Tambak Ganggeng. "Siapa kalian? Mau apa kemari?" tanya Tumenggung Landung yang segera memegang gagang pedangnya, bersiap untuk menghadapi orang-orang berpakaian serba hitam itu. "Hahaha, aku Tambak Ganggeng, pimpinan perampok Alas Peteng. Cepat serahkan harta kalian jika masih sayang dengan nyawa kalian masing-masing," ancam Tambak Ganggeng sambil menyeringai lebar. Rupanya hanya sekumpulan orang bodoh yang ingin mengantar nyawa. "Berani sekali kau ingin merampok kami. Sudah bosan hidup kau rupanya," ujar Tumenggung Ludaka sambil menggenggam gagang pedang pendeknya. "Kurang ajar, dikasih hati minta jantung. Ketek-ketek, habisi mereka semua," teriak Tambak Ganggeng yang membuat para perampok itu langsung melesat cepat ke arah para prajurit Panjalu. Dewi Srimpi langsung mengibaskan tangannya, sering-sering. Puluhan jarum kecil berwarna merah kehitaman melesat cepat menyongsong terjangan para anggota perampok. Krep-krep, au! 5 orang perampok Alas Peteng langsung tersungkur ke tanah saat jarum racun kelabang neraka menembus leher mereka. Mereka langsung roboh dengan mulut berbusa. Tumenggung Ludaka senjata melemparkan pisau-pisau kecilnya dengan cepat ke arah para perampok dengan tangan kirinya. Hasilnya 4 orang yang paling depan langsung tewas dengan pisau menembus tubuh mereka. Di sisi lain, Tumenggung Landung dengan gerakan cepat membabatkan pedang ke arah seorang perampok yang menerjang ke arahnya. Ceras, sabetan pedang Landung langsung merobek perut si perampok hingga dia terkapar bersimbah darah. Tambak Ganggeng yang melihat anak buahnya berjatuhan marah besar dan segera melesat cepat dengan tangan kanan berwarna hijau kehitaman karena ajian tangan setan yang dia keluarkan. Dia menuju ke arah cempluk Rarasunti. Namun sayangnya belum dia mendekati perempuan cantik itu, Panji Watu Gunung yang bergerak cepat bagai kilat langsung menghadang laju Tambak Ganggeng dengan ajian guntur saketinya. Tambak Ganggeng yang kaget dengan kehadiran Panji Watu Gunung segera menghantamkan tangan kanannya. Blaam, Tambak Ganggeng terpelanting ke belakang. Dia muntah darah kehitaman pertanda bahwa dia menderita luka dalam serius. Belum sempat berdiri tegak, satu larik sinar biru keputihan melesat cepat dari jari telunjuk Panji Watu Gunung ke arah dahi Tambak Ganggeng. Celaas, Tambak Ganggeng langsung roboh. Dahinya bolong tembus belakang kepala. Isi otak pimpinan perampok Alas Peteng itu berhamburan kemana-mana. Dia tewas seketika saat tahap awal ajian guntur saketi yaitu ajian jari guntur dilepaskan oleh Panji Watu Gunung. Mengganggu saja, gerutu Panji Watu Gunung sambil kembali merebahkan tubuhnya di atas kain yang digelar cempluk Rarasunti. Melihat pimpinan mereka tewas, sisa anggota perampok Alas Peteng seperti Gendor dan Bondol langsung kabur menyelamatkan diri.
Melihat para perampok itu berhamburan kabur, para prajurit Panjalu menarik nafas lega. Malam itu juga mereka mengumpulkan mayat-mayat anggota perampok alas peteng di satu tempat untuk dibakar agar tidak menjadi sarang penyakit. Selanjutnya mereka beristirahat dengan tenang sambil menunggu pagi datang menjelang. Langit timur mulai terang, semburat jingga mulai muncul di ufuk timur bersamaan dengan suara kicau burung yang bersahutan di ranting pohon jati. Usai mencuci muka di sumber air dekat tempat mereka bermalam, rombongan orang-orang Panjalu kembali menggebrak kuda tunggangan mereka ke arah timur. Tujuan mereka hanya satu, kota Kadipaten Singhapura. Rombongan orang-orang Panjalu terus menggebrak kudanya menuju ke arah kota Kadipaten Singhapura. Usai meninggalkan hutan kecil tempat mereka membantai para perampok alas peteng, mereka melewati setidaknya 3 wanua besar sebelum sampai di kota Kadipaten Singhapura. Saat memasuki tapal batas kota Kadipaten Singhapura, matahari telah sepenggal naik di langit timur hampir di atas kepala. Di depan sebuah rumah makan agak sepi, Panji Watu Gunung menarik tali kekang kudanya. Hiek, kuda hitam itu langsung menghentikan larinya. Para anggota rombongan itu pun ikut menarik tali kekang kuda masing-masing. "Ada apa, Kakang? Kenapa berhenti di sini?" tanya Dewi Srimpi sembari berbisik pada Panji Watu Gunung. "Aku lapar, Dinda Srimpi. Ayo kita cari makan dulu," ajak Panji Watu Gunung yang segera melompat turun dari punggung kudanya. Semua orang di rombongan itu segera mengikuti langkah Panji Watu Gunung. Tumenggung Ludaka dan Tumenggung Landung yang berpakaian pejabat istana langsung mendahului melangkah menuju ke dalam warung makan itu. Panji Watu Gunung yang memakai pakaian prajurit Panjalu mengekor di belakang mereka bersama Dewi Srimpi dan Cempluk Rara Sunti. Mereka menjalankan peran itu dengan hati-hati agar tidak ketahuan oleh Telik Sandi maupun orang-orang Kadipaten Singhapura. Seorang pelayan warung makan segera menyambut kedatangan mereka dengan ramah. Melihat pakaian mewah juga perhiasan emas yang menandakan bahwa yang datang adalah bangsawan membuat mereka sangat gembira. "Selamat datang di warung makan kami, Ndoro Bangsawan. Mari saya antar ke meja terbaik untuk Ndoro Bangsawan berdua," ujar si pelayan warung makan itu dengan penuh sopan santun. Tumenggung Ludaka melirik ke arah Panji Watu Gunung, namun satu isyarat dari Raja Panjalu itu membuat Tumenggung Ludaka menghembuskan nafas panjang sebelum menjawab. Jangan hanya ramah kepadaku, tapi juga orang-orangku. Mereka berhak untuk mendapatkan pelayanan yang sama. Berikan kami makanan paling enak di tempat ini kepada semua orang-orangku. Masalah harga kau tak perlu khawatir, kantongku masih cukup tebal, jawab Tumenggung Ludaka sambil menatap ke sekeliling ruangan itu. Rombongan itu langsung mencari tempat duduk sesuai dengan keinginan masing-masing. Panji Watu Gunung memilih meja makan yang ada di sudut ruangan bersama Cempluk Rara Sunti dan Dewi Srimpi. Mendengar ucapan itu sang pelayan langsung tersenyum lebar. "Tentu saja Ndoro Bangsawan, tentu. Ndoro Bangsawan sangat benar memilih tempat kami untuk bersantap. Mohon tunggu sebentar, biarkan kami menyiapkan hidangan enak untuk Ndoro Bangsawan. Saya permisi dulu ke belakang," ujar sang pelayan warung makan itu sambil berlalu menuju ke arah dapur. 2 orang yang makan di dekat pintu keluar langsung menyelesaikan makannya. Sikap mereka yang terburu-buru membuat Panji Watu Gunung mengernyitkan dahinya. Ada yang tidak beres dengan 2 orang itu, batin Panji Watu Gunung. Tak berapa lama kemudian sang pelayan warung makan datang membawa pelbagai jenis hidangan yang merupakan makanan khas daerah Kadipaten Singhapura. Ditemani oleh 2 orang kawannya, si pelayan warung makan itu segera menghidangkan makanan pada Panji Watu Gunung dan para pengikutnya. Panji Watu Gunung sendiri memilih ikan bakar dengan sambal segar ditambah nasi putih sebagai sarapannya pagi ini. Para anggota rombongan itu makan dengan lahap. Saat mereka hampir menyelesaikan makan paginya, dari arah pintu warung makan muncul beberapa orang berpakaian layaknya para prajurit dan perwira. Sepertinya mereka adalah orang-orang Kadipaten Singhapura melihat dari pakaian mereka yang berwarna merah tua. Seorang lelaki bertubuh gempal dengan kumis tebal menatap ke arah rombongan Panji Watu Gunung. Dia menatap ke arah Tumenggung Ludaka dan Tumenggung Landung yang memakai pakaian para perwira tinggi prajurit Panjalu. "Hai kau orang berpakaian bagus,
siapa kalian dan mau apa di tempat ini? Tanya si pria bertubuh gempal yang sepertinya adalah perwira menengah prajurit Kadipaten Singhapura pada Tumenggung Ludaka yang tengah menikmati ayam panggang kesukaannya. Si pelayan warung makan yang mendengar suara lantang si pria bertubuh gempal langsung berlari mendekati lelaki itu. Mohon ampun Gusti Juru Gandapati, apa ada yang bisa hamba bantu? Mohon maaf para tamu saya baru saja makan. Mohon Gusti Juru tidak mengganggu kenyamanan mereka, ujar si pelayan warung makan itu dengan ketakutan. Tutup mulutmu, Jembung, aku tidak punya urusan denganmu. Ada orang yang melapor padaku bahwa ada orang asing yang dicurigai sebagai mata-mata tanah perdikan Lodaya. Sekarang kau minggir sana, hardik pria gempal yang bernama Gandapati itu dengan keras. Perwira menengah ini berpangkat juru, setingkat di atas bekel namun masih di bawah demung. Si pelayan warung makan yang dipanggil Jembung itu langsung minggir sebab dia tahu watak Gandapati seperti apa. Tumenggung Ludaka segera meletakkan tulang ayam panggang ke piring lalu berdiri tegak sebelum menoleh ke arah juru Gandapati. Apa seperti ini cara orang-orang Kadipaten Singhapura bertanya kepada orang asing dengan menuduh sebagai mata-mata? Kau berani sekali bertindak lancang pada utusan Raja Panjalu, ucap Tumenggung Ludaka sambil menatap tajam ke arah juru Gandapati. Mendengar ucapan itu, juru Gandapati sedikit terkejut. Lalu dia segera berteriak lantang, apa buktinya kalau kau adalah utusan dari kerajaan Panjalu? Jangan berani berpura-pura di depanku, ujar juru Gandapati sambil menatap tajam ke arah Tumenggung Ludaka. Kau ingin bukti? Kau ini siapa? Apa kau Adipati Singhapura? Ya baiklah, kalau kau ingin bukti bahwa aku utusan dari kerajaan Panjalu, buka matamu lebar dan lihat lencana ini. Tumenggung Ludaka segera merogoh kantong bajunya dan mengeluarkan lencana perak bergambar burung Garuda. Lalu mengangkatnya ke depan wajah juru Gandapati. Juru Gandapati melotot lebar sebentar melihat lencana perak bergambar burung Garuda itu. Dia yang tak ingin kehilangan kewibawaannya di depan para prajuritnya karena salah tanya orang akibat laporan dua orang tadi, segera berdalih. Apa itu asli? Jangan-jangan itu palsu. Aku curiga kau adalah mata-mata yang dikirim oleh tanah perdikan Lodaya untuk mencari tahu kekuatan pasukan Kadipaten Singhapura. Juru Gandapati tetap memaksakan kehendaknya. Asli atau palsu, biar Adipati Singhapura sendiri yang memastikan. Keroco sepertimu tidak berhak menilai utusan dari kerajaan Panjalu. Tumenggung Ludaka yang sudah geram sedari awal sudah tidak bisa menahan diri lagi. Kurang ajar, kau berani menghina perwira prajurit Kadipaten Singhapura. Kau sungguh bernyali besar, ujar juru Gandapati sambil bersiap memberi perintah kepada para prajurit bawahannya. Jembung, sang pelayan warung makan langsung berlutut kepada juru Gandapati. Gusti Juru, hamba mohon untuk tidak membuat keributan di warung makan ini. Kalau sampai tempat ini hancur, anak istri hamba mau makan apa? Hamba mohon Gusti Juru, ujar Jembung dengan penuh harap. Mendengar permohonan Jembung, juru Gandapati sedikit pun tak bergeming. Malah dengan cepat dia menendang dada Jembung dengan keras. Buk, auk, tubuh Jembung melayang ke belakang dan menabrak meja makan di belakangnya. Meja makan langsung hancur dan Jembung langsung muntah darah segar kemudian pingsan. Para prajurit Kadipaten Singhapura, sekarang tangkap mata-mata ini. Jangan sampai mereka lolos, teriak juru Gandapati yang membuat para prajurit Kadipaten Singhapura dengan cepat menyerbu masuk ke dalam warung makan. Seorang prajurit bertubuh besar segera menerjang ke arah Tumenggung Ludaka sambil mengayunkan pedangnya. Sret! Perwira tinggi prajurit Panjalu itu dengan tenang menggeser tubuhnya sedikit lalu memutar tubuhnya dan dengan cepat menendang punggung prajurit itu sekeras mungkin. DFV, si prajurit bertubuh besar itu langsung terjungkal ke depan dan menubruk meja makan. Membuat meja makan warung itu langsung hancur berantakan. Pertarungan antara prajurit Panjalu dan orang-orang Singhapura berlangsung sengit. Namun karena para pengawal pribadi raja yang menyamar itu berilmu bela diri di atas rata-rata, satu persatu prajurit Kadipaten Singhapura mulai dilumpuhkan. Seorang prajurit Kadipaten Singhapura menghambur ke arah Panji Watu Gunung sambil membacokkan pedangnya.
Namun Dewi Srimpi dengan cepat melesat serta menyikut perut si prajurit bertubuh kerempeng itu. Dis, mulut si prajurit itu langsung menganga karena tak melihat serangan cepat ke arahnya. Panji Watu Gunung dengan jahilnya menjejalkan kepala ikan bakar ke mulut si prajurit yang menganga merasakan sakit pada perutnya. Hep, Cempluk Rara Sunti menggunakan kursi kayu tempat duduknya sebagai tumpuan lalu melayangkan tendangan keras pada kepala si prajurit kerempeng itu dengan keras. Buk, si prajurit bertubuh kerempeng itu langsung melayang dan menabrak temannya yang hendak ikut menyerang. Mereka berdua seketika terjatuh ke lantai warung makan dengan keras. Tumenggung Landung yang menghadapi dua prajurit Kadipaten Singhapura menggunakan sarung pedangnya sebagai senjata melawan mereka. Dua orang prajurit Kadipaten Singhapura bersamaan membacokkan pedang mereka ke arah Tumenggung Landung. Perwira tinggi prajurit Panjalu itu mengangkat tangan kanannya yang memegang sarung pedangnya untuk menahan serangan lawan. Traak, tangan kirinya yang sudah dilambari tenaga dalam tingkat tinggi langsung menghantam perut kedua prajurit itu dengan keras. Buuk-buuk, oh, dua orang prajurit itu langsung terpental keluar dari warung makan usai menabrak jendela dari kayu. Tubuh mereka menghantam tanah halaman warung makan dengan keras. Keributan di warung makan itu memantik laporan seorang warga pada prajurit penjaga gerbang istana Kadipaten Singhapura. Juru Gandapati yang melihat anak buahnya berjatuhan dihajar para pengawal pribadi Panji Watu Gunung langsung naik pitam. Laki-laki bertubuh gempal itu segera mencabut pedangnya dan melesat cepat ke arah Tumenggung Ludaka. Ayunan pedang tajam dari Juru Gandapati mengincar leher orang yang dia tuduh sebagai mata-mata tanah perdikan lodaya itu. Wus, Tumenggung Ludaka berkelit menghindari tebasan pedang Juru Gandapati sambil merunduk. Melihat serangannya mentah, Juru Gandapati kembali mengayunkan pedangnya ke arah kaki perwira Panjalu itu secepat mungkin. Dengan mengangkat satu kaki, Tumenggung Ludaka menghindari sabetan pedang Juru Gandapati. Lalu kaki yang terangkat dengan cepat menginjak bilah pedang yang menancap di lantai warung makan. Secepat kilat Tumenggung Ludaka mengayunkan dengkul kaki kanannya ke arah dada Juru Gandapati. Dis, awagah, Juru Gandapati langsung meraung keras saat dengkul kaki kanan tumben Ludaka telak menghajarnya dadanya. Tubuh besarnya terpental dan menyusruk lantai warung makan hingga ke depan pintu. Juru Gandapati meremas dadanya yang sakit seperti mau pecah. Nafasnya sesak dan seteguk darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Segera dia bangkit bersiap untuk menyerang lagi, namun sebuah teriakan keras membuatnya menoleh. Gandapati, apa yang sedang kau lakukan? Teriak seorang lelaki bertubuh kekar dengan jambang lebat dan kumis tebal. Rambutnya yang gondrong dengan hidung yang sedikit mendongak membuat muka orang itu mirip dengan singa. Dia adalah Senopati Ragasingha, pucuk pimpinan prajurit Kadipaten Singhapura. Dia segera datang ke tempat itu usai mendapatkan laporan dari prajurit penjaga gerbang istana tentang keributan di warung makan karena serbuan Juru Gandapati. Melihat kedatangan Senopati Ragasingha, Juru Gandapati segera menghormat pada perwira tinggi prajurit Singhapura itu. Para prajurit Singhapura yang bertarung pun langsung menghentikan gerakannya. Mohon ampun Gusti Senopati, hamba berniat untuk menangkap mereka. Hamba curiga mereka adalah mata-mata tanah perdikan lodaya Gusti, ucap Juru Gandapati sambil menunduk hormat. Apa kau punya bukti mereka itu mata-mata seperti yang kau bilang? Tanya Senopati Ragasingha sambil menatap tajam ke arah Juru Gandapati. Dia sudah hafal betul kelakuan bawahannya yang satu ini. Mereka membawa lencana perak bergambar burung Garuda Gusti Senopati dan mengaku sebagai utusan dari Kerajaan Panjalu. Itu jelas tidak mungkin bukan Kerajaan Panjalu mengutus seorang Belum sempat Juru Gandapati menyelesaikan omongannya, Senopati Ragasingha langsung melayangkan tamparan keras ke pipi kirinya. Pelak, Juru Gandapati langsung terhuyung-huyung mundur akibat kerasnya tamparan Senopati Ragasingha. Dasar bodoh, kau ingin pasukan Panjalu menyerbu kemari ha? Otakmu kau taruh di mana? Bagaimana kalau Prabu Jayangrana tersinggung dengan ulahmu ini? Lencana perak bergambar burung Garuda itu lambang resmi Kerajaan Panjalu tolol. Dasar tidak berguna, umpat Senopati Ragasingha yang membuat Juru Gandapati langsung pucat seketika.
Dia tidak menyangka bahwa kebodohannya ini bisa berakibat fatal bagi Kadipaten Singhapura. Senopati Ragasingha sambil mendekati Tumenggung Ludaka dan Tumenggung Landung. Mohon maafkan kebodohan bawahanku Kisanak. Kedepannya dia akan kuajari dengan baik. Apakah Kisanak berdua adalah utusan dari kerajaan Panjalu? Tanya Senopati Ragasingha dengan santun. Tumenggung Ludaka tak langsung menjawab pertanyaan Senopati Ragasingha, melainkan kembali merogoh kantong bajunya dan mengulurkan lencana perak bergambar burung Garuda itu pada Senopati Ragasingha. Pucuk pimpinan prajurit Kadipaten Singhapura itu langsung tahu bahwa itu adalah lencana asli dari kerajaan Panjalu. Segera dia mengulurkan lencana perak itu kepada Tumenggung Ludaka. Sekali lagi mohon maafkan kebodohan bawahan saya, wahai utusan dari kerajaan Panjalu. Kalau boleh tahu, apa tujuan kalian kemari? Tanya Senopati Ragasingha dengan sopan. Aku diutus oleh Gusti Prabu Jayengrana untuk menyampaikan surat kepada Adipati Singhapura, jawab Tumenggung Ludaka yang melirik ke arah Panjiwatu Gunung yang sedari tadi hanya diam di sudut ruangan warung makan. Anggukan kepala halus dari sang Maharaja Panjalu itu langsung membuat Tumenggung Ludaka menjawab pertanyaan Senopati Ragasingha. Kalau begitu, mari aku antar wahai utusan kerajaan Panjalu. Gusti Adipati Damargalih pasti senang dengan kedatangan kalian, ujar Senopati Ragasingha dengan ramah. Pimpinan prajurit Kadipaten Singhapura itu yakin, pasti Adipati Damargalih akan memanfaatkan ini untuk meminta penghentian perdagangan antara Kadipaten Singhapura dengan wilayah Panjalu bisa dibatalkan oleh Maharaja Jayengrana agar roda perdagangan di Kadipaten Singhapura bisa pulih seperti sedia kala. Baik, aku bersedia meneruskan tugas dari Gusti Prabu Jayengrana untuk ke Istana Singhapura. Tapi aku tidak mau dia ikut mengawalku ke istana, dan dia harus bertanggung jawab atas kerusakan warung makan ini. Kalau dia tidak mau, lebih baik aku pulang ke Kadiri dan melaporkan kejadian ini pada Gusti Prabu Jayengrana. Kau tahu sendiri akibatnya seperti apa kan Kisanak, ujar Tumenggung Ludaka yang tegas namun penuh ancaman. Sahabat pendengar setia Langit Bukit Menoreh ofisial yang berbahagia, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.